I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Untuk percaya Tuhan ini saya tidak ragu bilang saudara percaya. Kita bicara hal-hal teknis, bukan teori sekarang. Saudara lihat ya. Tuhan bilang begini. Kamu akan menjadi muridku. Murid. Bukan siswa. Sekolah. Oh, libur. Sekolah. Di mana? Di mana? SMP apa? Murid. Dengar penjelasan tentang murid. Waktu berbicara tentang murid, Tuhan mau kasih tahu begini. Kalau saudara nonton film kungfu dulu, film-film kungfu dulu, kalau ada orang berkelahi, kok itu satu buka jurus begini. Langsung yang tahu dia bilang, lu siapa pemurid toh? Dari dia pun jurus, orang mengenal gurunya. Amin toh? Nah, engkau pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya, supaya dari dom pun tindakan orang mengenal gurunya. Amin. Nah, Yohanes pasal 14, mari buka ayat 12. Jangan berhenti di ayat 6. Ayat 12. Cepat. Sudah. Oke. Baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Jadi saudara mengaku murid Kristus, bukan di mulut, tapi apa yang Kristus lakukan, itu yang saudara lakukan. Mari kita mulai dari contoh yang saudara tahu. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti di bawah mata sini ada yang berzina, urus pakai cara Tuhan Yesus, karena kita mengaku pengikut Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang berani? Yesus tanya, don di mana? Don sepulan Bapak. Don lempar kau tidak? Terus Tuhan Yesus bilang kepada perempuan, engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu menunjukkan, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, suami-suami, bapak-bapak, satu saat ketahuan istrimu berzina dengan laki-laki lain, bisa urus pakai cara Yesus? Piko kasih tahu tua bilang, Bapak, pergilah. Ibu, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berani kok? Kan murid melakukan apa yang dilakukan gurunya. Woi, kita laki-laki yang tidak bisa, saya yakin pasti, Mama pergilah dan jangan pulang lagi. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini remaja semua. Ibu-ibu, satu saat ketahuan suami berzina dengan perempuan lain, bisa urus pakai cara Yesus. Bicari bapak bilang, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak tua bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak melakukan itu. Dorang, saya tidak separuh akan berdiri bapak di pintu, baru dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini bapak, tapi berapa yang kecewa papa. Bahaya. Murid melakukan apa yang dikerjakan oleh gurunya. Amin kok? Amin. Ini satu saat Tuhan Yesus urus sebuah ketimpangan sosial. Tuhan bilang begini, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipi yang di sini. Itu ada yang bisa. Saya taruh dia di sini, baru dia bilang, Bapak minta maaf inilah. Di sini ada yang bisa. Apa maksud Tuhan? Tuhan mau kasih tahu begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang kiri, dia akan pakai dua cara. Pertama dia pakai tangan, dia menampar pipi kanan. Pertama dia pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi bilang tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram.
Kedua, menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi bilang punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan menampar budak-budaknya. Ini Tuhan Yesus ajar sekarang. Kalau ada orang menampar pipimu yang kan menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipi kirimu supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu di hadapan Tuhan kita sama. Supaya tidak ada orang karena kelas sosial merendahkan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya berkhotbah, sekiranya saudara tahu ketika saya tanya, Bapak, anak berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Terus dong kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang yang sempat jadi manusia. Tahu yang satu apa Bapak? Kita di puding. Akhirnya penghargaan kita kepada kemanusiaan tergantung dia punya jabatan, kok tidak? Tergantung dia punya jabatan, tergantung dia punya penampilan, tergantung dia punya kelas sosial. Betul kok tidak? Jadi kalau dia jadi pendeta, manusia kok bukan? Kalau dia jadi pendeta, manusia kok bukan? Kalau jadi polisi, kalau jadi bupati, kalau jadi anggota dewan. Tapi kalau kamu tamat SMA kok tidak ada kerja, kamu pun Bapak bilang kamu bukan manusia. Kadang-kadang kita ini hargai orang lihat dia pun penampilan. Apa kok? Tuhan Yesus itu turun. Saya baru 2 hari, ini hari apa? Hari Senin kemarin saya berkhotbah tentang makna palungan. Palungan punya makna tuh menarik. Itu makanan, tempat makan hewan. Manusia yang dianggap budak, diperbudak oleh dosa atau diperbudak oleh tentara Romawi waktu itu. Mereka budak itu kelasnya sama dengan binatang, dia bukan manusia. Tuhan turun sampai ke tempat di mana orang dianggap tidak layak bagi kemanusiaan. Terus di situ dia bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, budak, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dia angkat kita sedikit. Di palungan itu biasa ditaruh apa? Makanan hewan. Sekarang dia bilang, kamu lihat apa yang ada dalam palungan. Yesus. Yesus untuk apa? Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Supaya kamu yang diangkat menjadi sahabat. Bersama-sama dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Makananmu bukan lagi makanan binatang. Tapi tubuh dan darah Kristus yang menjadi. Serius. Kenapa lihat saya? I believe in God.